Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, suatu ketika Nabi Ibrahim hendak mengunjungi anaknya, Nabi Ismail, yang kebetulan sedang tidak di rumah, sedangkan istrinya belum pernah bertemu bapak mertuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Sesampai di rumah anaknya, Nabi Ismail, terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dan menantunya. Nabi Ibrahim, "Siapakah kamu?" Lalu dijawab oleh menantunya, "Aku istri Ismail." Nabi Ibrahim lalu mengatakan, "Di manakah suamimu Ismail?" Lalu menantunya menjawab, "Dia pergi berburu." "Bagaimanakah keadaan hidupmu sekeluarga?" tanya Nabi Ibrahim. Lalu dijawab, "Oh, kami semua dalam keadaan kesempitan, tidak pernah senang dan santai, sehingga selalu mengalami kesulitan." Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Baiklah, jika suamimu pulang, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya agar menukar tiang pintu rumahnya ini sebagai kiasan untuk Ismail menceraikan istrinya." Lalu dijawab oleh menantunya, "Ya, baiklah." Setelah Nabi Ismail pulang dari berburu, istrinya menceritakan tentang orang tua yang singgah di rumah mereka. Apakah ada yang ditanyakan oleh orang tua itu? Lalu dijawab oleh istrinya, Ismail, "Dia bertanya tentang keadaan hidup kita. Lalu apa jawabanmu?" Pertanyaan Nabi Ismail. Istrinya menjawab, "Aku ceritakan keadaan kita ini yang susah, hidup kita yang selalu dalam kesempitan, tidak pernah senang." Lalu Nabi Ismail, "Adakah dia berpesan sesuatu?" Lalu dijawab oleh istrinya, "Ya, ada. Dia berpesan supaya aku menyampaikan salam kepadamu serta meminta kamu menukar tiang pintu rumahmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Sebenarnya dia itu ayahku. Dia menyuruh kita berpisah. Sekarang kembalilah kamu kepada keluargamu." Ismail pun menceraikan istrinya yang suka menggerutu, mengeluh, tidak bertimbang rasa, tidak mensyukuri takdir Allah, serta dengan mudah menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang luar, apalagi orang yang baru dikenalnya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, tidak lama sesudah itu, Nabi Ismail menikah lagi. Setelah sekian lama, Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah dengan tujuan menziarahi anak dan menantunya. Terjadi lagi pertemuan antara mertua dan menantu yang saling tidak mengenal. "Di manakah suamimu?" sapa Nabi Ibrahim. "Dia tidak di rumah, dia sedang berburu," jawab penantunya. "Bagaimana keadaan hidupmu sekeluarga? Mudah-mudahan dalam kesenangan." Lalu dijawab oleh menantu Nabi Ibrahim, "Syukur kepada Allah, kami semua dalam keadaan sejahtera, tidak ada suatu kekurangan." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Baguslah kalau begitu." Dijawab oleh menantunya, "Silahkan duduk sebentar, ya Pak. Boleh saya hidangkan sedikit makanan?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Apa yang ingin kamu hidangkan?" Dijawab oleh menantunya, "Ada sedikit daging, tunggulah saya sediakan minuman dulu." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, ya Robku,
berkatilah mereka dalam makanan dan minuman mereka. Berdasarkan peristiwa ini, Rasulullah SAW beranggapan keadaan mewah negeri Makkah adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Baiklah, nanti apabila suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya. Suruhlah dia mengokohkan tiang pintu rumahnya." Ini sebagai kiasan untuk mempertahankan istri Nabi Ismail. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, setelah Nabi Ismail pulang dari berburu, dia bertanya kepada istrinya tentang apa yang terjadi saat ia sedang pergi. "Adakah yang datang waktu aku tidak di rumah?" Lalu dijawab oleh istrinya, "Iya ada, seorang tua yang baik rupanya dan perwatakannya sepertimu." Lalu Nabi Ismail meneruskan pertanyaannya. "Apa katanya?" "Dia bertanya tentang keadaan hidup kita," jawab istrinya. "Apa jawabanmu?" "Aku nyatakan kepadanya hidup kita dalam keadaan baik, tidak kekurangan apapun. Aku ajak juga dia makan dan minum," kata istrinya Ismail. Lalu Nabi Ismail meneruskan pertanyaan, "Adakah dia berpesan sesuatu?" "Ada," kata istrinya Ismail. "Dia berkirim salam buatmu dan menyuruh kamu mengokohkan tiang pintu rumahmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Oh, kalau begitu, sebenarnya dia adalah ayahku. Tiang pintu yang dimaksud itu ialah dirimu yang dia minta agar aku mempertahankan." Lalu dijawab oleh istrinya, "Alhamdulillah wa syukurillah." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bagaimana pandangan saudara-saudara pendengar sekalian tentang petikan sejarah ini? Saya rasa sejarah ini sungguh menyentuh jiwa. Kita tentu juga merasa dan mengalami sendiri ujian hidup berumah tangga yang senantiasa memerlukan kesabaran. Berpandukan sejarah tersebut, saya ingin menegaskan kepada diri saya sendiri bahwa istri solehah itu sepatutnya sabar di hati dan syukur pada wajah. Dari sini akan terpancar ketenangan setiap kali sang suami berhadapan dengannya. Istri solehah tidaklah cerewet dan tidak mudah menggerutu. Dia senantiasa bersyukur dalam keadaan senang maupun susah, supaya Allah tambahkan lagi rahmat-Nya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih dan pedih." Ibrahim, Al-Quran, Surah Ibrahim 7. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ingatlah bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa taat kepada suami dan mengakui haknya itu menyamai pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Begitulah untuk menyiapkan diri sebagai istri solehah. Hati kita hendaklah senantiasa dipenuhi dengan kasih sayang Rabbani. Contoh teladan yang sepatutnya jadi rujukan kita ialah sejarah kehidupan Nabi Allah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang soleh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan penggalan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita semua dapat mengambil inspirasi dan mencontoh hal-hal baik dari cerita itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.